Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Iya, sehat ya? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah sehat. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita semua dalam mengikuti materi pada hari ini bisa lancar dan bisa dipahami. Coba untuk jadwal piket hari ini siapa ya untuk memimpin doa dan nanti ice breakingnya? Ibu Fajar, siap ya Ibu Fajar? Siap. Ya, ayo Bu Fajar memimpin doa. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Fajar. Sebelum Sama-sama. kita masuk ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, biar kita lebih fresh, lebih bahagia, maka mari kita ice breaking terlebih dahulu. Karena pada hari ini jadwal piket Bu Fajar, maka tadi setelah memimpin doa juga akan memimpin ice breakingnya. Siap Bu Fajar? Siap. Oh ya. Mari Bapak dan Ibu, supaya kita fresh, segar, kita ice breaking dulu. Lagunya masih yang sama, satu-satu saja ya. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Satu, Satu guru penggerak, dua KS penggerak, tiga sekolah penggerak, 1, 2, 3 sukseslah penggerak. Ya, bagus sekali Bu Fajar. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita berdoa, setelah ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Fajar yang begitu memberikan semangat untuk kita semua untuk mengikuti materi pada hari ini. Bapak Ibu, untuk materi hari ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini akan saya tayangkan materinya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Materi saya bisa dilihat? Kelihatan. Oh iya. Pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Lah Bapak Ibu, untuk mencapai itu semua maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini nanti ada bahan untuk diskusi ya. Sebelum materi saya sampaikan sepenuhnya, ini nanti untuk bahan diskusi Bapak Ibu semua. Ini peserta didik ya, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Itu nanti untuk diskusi ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada materi. Terus pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu yang perlu kita perhatikan. 1, yaitu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik yang seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level. Terus yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Kenapa tidak mengacu pada tingkatan kelas? Ini disesuaikan dengan
fase. Yang fase kemarin untuk SD yaitu fase B, C, dan D. Maka untuk pendekatan pembelajarannya disesuaikan dengan tingkatan kelasnya, tidak mengacu pada tingkatan kelas. Yang berikutnya, pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, semua ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan. Berarti tingkat kemampuan peserta didik itu harus kita perhatikan. Terus kebutuhan peserta didik juga harus kita perhatikan, karena semua itu untuk acuan kita sebagai untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Berikutnya ya, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama yang kita perhatikan adalah tujuan pengajarannya. Dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Berarti ini kita harus mengacu pada sejauh mana peserta didik itu mampu atau tahu tentang literasi, juga kemampuan pengetahuannya pada mata pelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, peserta didik tidak terkait pada tingkat kelas. Tadi sudah kami sampaikan, peserta didik tidak terkait pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Fase itu untuk SD, fase B itu kelas berapa Bapak Ibu kemarin masih ingat? Kelas B. Kelas ya, fase B kelas berapa? 1 dan 2. Untuk B 3 dan kelas 3 4. Ya, untuk fase C-nya kelas 5 dan kelas 6. Ya, maka dalam kita memberikan pembelajaran harus disesuaikan fase. Jadi tidak berkaitan dengan adanya tingkatan. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, fase pembelajaran yang harus dicapai itu proses peserta didik yang akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut. Kira-kira apa saja yang harus disesuaikan Bapak Ibu? Yang harus disesuaikan untuk capaian pembelajaran tersebut apa saja? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Iya, oh iya betul. Ya, Bu Fajar mungkin akan menambahi. Iya, disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Iya betul, tepuk tangan untuk Bu Fajar. Ya, kita beri hadiah tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Ini, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik atau untuk bisa mencapai capaian pembelajaran.
Ini Pak jelas paham Bapak Ibu nggih? Berarti peserta didik yang belum bisa mencapai capaian pembelajaran tadi berdasarkan di fasenya akan selalu mendapatkan pembimbingan oleh pendidik atau ibu atau bapak guru sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, itu materi yang kami sampaikan. Mungkin ada masukan tentang ini tadi sesuai apa yang saya sampaikan? Ada uraian-uraian yang tersendiri, ada masukan Bapak Ibu? Sudah paham? Oh iya, sudah paham. Kalau sudah paham, setelah saya menyampaikan materi, kami mohon Bapak Ibu bisa membuat kelompok diskusi. Kelompok diskusinya, ya kelompok diskusinya yang tadi saya bacakan di atas bisa difoto. Nah, bisa difoto untuk menjadikan bahan diskusi Bapak Ibu. Untuk diskusi saya siapkan waktu 5 menit karena ini diskusi ini sangat bisa dipahami Bapak Ibu semua. Untuk diskusi kami persilahkan Bapak Ibu membuat kelompok diskusi. Ya Bu, saya kelompok 1. Oh iya. Ya, materinya Bu, materinya ya. Diskusi. Ya, kelompok 1. Nanti kalau sudah ditayangkan ya Bu, ditayangkan atau dipaparkan. Sudah 12 menit. Oke. Utama awal. Met. Video. Diulangi Bu, tadi topiknya apa Bu? Topiknya pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Sedangkan yang harus didiskusikan, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi pada peserta didik panjenengan? Oh ya. Jika terjadi peserta didik ya, monggo untuk bisa didiskusikan. Sudah Bu Fajar, waktunya tinggal 1 menit. Bentar, belum tak tulis. Oh ya, ditulis dulu. Ini saya tayangkan lagi materinya. Ya, ini saya tayangkan lagi materinya. Kalau enggak ditulis enggak apa-apa Bu Fajar. Ya, disampaikan secara lisan juga enggak apa-apa. Ya, secara lisan. Sudah siap nulis. Ya, siap nulis. Jika terjadi siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai.
Sudah Bu Fajar, waktunya tinggal 2 menit. Ya sudah. Ya, Kan? sudah. Nak dipindah. Video. Ya. Video. Ayo saja. Ini kayak gini. Ini. Sudah semua. Ya. Ya, ini saya kembali ke layar utama, Bu. Ya, kembali ke layar utama. Ya, Bu Fajar sudah selesai. Untuk bisa memaparkan Bu hasil diskusi tadi. Oh ya, ya siap. Nah, ini piye kena? Perkenankan saya untuk memaparkan hasil kerja kelompok A yang anggotanya saya Ya. dan 2 teman lainnya, Bu Ani dan Bu Ana. Ya. Guys, sarana yang ini. Saya mau guys. Saya mau diketikin mau ini. Bentar Bu, penayangannya terganggu. Terganggu, ya, enggak apa-apa Bu. Saya bisa memahami karena internet di daerah kita memang koneksinya tidak lancar seperti di daerah kota-kota ya Bu ya. Apalagi sekarang ini masih musim penghujan. Di tempat Bu Fajar hujan deras. Iya. Kayaknya tidak ketemu. Ya, dijelaskan Saya saja. paparkan, ya saya jelaskan Secara lisan. Iya. Pendapat kelompok kami, Iya. jika terjadi ada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi yang seharusnya sudah dia kuasai, guru harus memberikan bimbingan khusus, bimbingan individu. Kita melakukan pendekatan, anak ditanya kesulitannya, penyebab kesulitannya apa. Karena anak mengalami kesulitan itu, penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin anak ngantuk, mungkin anak tidak sarapan, mungkin anak tidak paham dengan materi yang dijelaskan guru, dan mungkin anak sebetulnya bisa tapi malas. Ada anak yang malas untuk mengerjakan. Iya. Setelah kita temukan penyebabnya, baru kita berikan bimbingan. Jadi bimbingan yang diberikan guru itu berdasarkan temuan penyebab dari kesulitan anak. Setelah ditemukan penyebab kesulitan anak, kita berikan bimbingan sesuai dengan temuannya. Terima kasih sementara pendapat dari kelompok kami seperti itu. Tolong untuk kelompok yang lain bisa menanggapi. Ya, tepuk tangan. Menanggapi pendapat kelompok saya dan mungkin bisa melengkapi. Terima kasih. Bu Fajar bagus sekali, tepuk tangan. Ya, sekarang mungkin ada kelompok yang lain atau kelompok Bu Fajar yang akan menambah. Oh, tidak ada. Oh iya, berarti tadi apa yang hasil dari diskusi kelompok Bu Fajar itu akan guru itu mengadakan bimbingan. Nah, untuk mengadakan bimbingan itu seorang guru harus tahu permasalahannya dulu, begitu Bu Fajar nggih. Setelah tahu, oh itu tidak sarapan, itu ngantuk. Mungkin karena ada permasalahan di keluarga, itu dijelaskan tidak memperhatikan. Iya, tidak memperhatikan. Baru kita memberikan pembimbingan. Begitu Bu Fajar ya. Iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan yang akan menyempurnakan. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti kalau tidak ada, sekarang kelompok 2 yang akan memaparkan. Ya, kelompok 2 selesai. Terus karena pemaparan dari kelompok-kelompok sudah selesai, materi juga sudah saya jelaskan tadi, 2 kelompok juga sudah memaparkan hasil diskusinya, maka mari kita simpulkan bersama Bapak Ibu.
Kita simpulkan bersama ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Kesimpulannya bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik dan harus mengenali peserta didik itu. Begitu nggih. Jadi pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan seorang guru itu harus mengenali peserta didik yang diampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga guru itu harus mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, dan keunikan siswa. Setelah saya menangkap dari setelah kami kesimpulkan dari hasil diskusi Bapak Ibu dan pemaparan materi saya tadi, kok seperti itu. Mungkin ada yang akan menambahkan kesimpulan kami? Ya, Bu. Sudah? Ya. Oh ya Bapak Ibu, karena waktu pada hari ini sudah hampir selesai dan Bapak Ibu nanti juga akan mengerjakan tugas asinkronus, maka untuk ini bisa kita tutup dulu. Bila hari ini saya dalam memberikan materi banyak kurang, banyak salah, untuk bisa dimaafkan Bapak Ibu nggih. Ya, Bu, sama-sama. Ya, Jika berarti kami ada kesalahan juga mohon maaf. ya, kita ketemu besok pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, maka pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi lancar sampai dengan penutup ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.